Tak nampak ya. Ini cok. Nampak nampak. Ini udah jalan ya? Dah. Jangan disilang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami tentang perancangan implementasi dan pengujian jaringan lokal LAN berbasis kabel dan nirkabel menggunakan parameter QoS. Yang mana untuk memenuhi mata kuliah jaringan dan komunikasi data, di sini kami yang beranggota 5 orang. Saya Nur Halim dengan NIM 23010100022. Dan saya Muhammad Jazairi dengan akhiran 14. Dan saya Firman dengan akhir 34. Saya Andre dengan akhir 08. Dan teman saya Daniel 27. Nah, pengertiannya adalah proyek ini bertujuan untuk merancang dan membangun jaringan lokal LAN berbasis kabel dan nirkabel, meliputi instalasi dan konfigurasi perangkat jaringan. Kinerja jaringan kemudian diuji menggunakan parameter QoS seperti trafo, delay, jitter, dan packet loss untuk menilai kualitas dan keandalan jaringan. Nah, di sini ada latar belakangnya, yaitu perkembangan teknologi informasi menuntut jaringan komputer yang andal, cepat, dan stabil sebagai infrastruktur, utama pertukaran data. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami perancangan konfigurasi dan pengujian kinerja jaringan. Praktikum ini memberikan pengalaman membangun jaringan LAN berbasis kabel dan nirkabel, yaitu menggunakan kabel atau tidak menggunakan kabel. Terus mengujinya dengan performa masing-masing menggunakan parameter quality of service atau disebut dengan QoS, seperti menghitung throughputnya, delay, jitter, dan packet loss untuk menilai kualitas layanan jaringan tersebut. Nah, di sini terdapat teori-teorinya. Yang pertama, teori komputer. Nah, apa itu teori komputer? Teori komputer adalah kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berbagai data dan sumber daya yang dapat menggunakan media kabel atau nirkabel, wireless. Nah, yang kedua itu LAN kabel atau WLAN. WLAN menggunakan kabel UTP atau STP sebagai media transmisi pengkabelan mengikuti standar T568A atau T568B dengan konektor RJ45 untuk memastikan komunikasi data berjalan baik. Yang selanjutnya itu LAN nirkabel atau wireless. Wireless merupakan menggunakan gelombang radio dengan perangkat utama akses point AP. Konfigurasi meliputi SSID, keamanan Wi-Fi, dan pengguna peraturan channel. Selanjutnya itu IP address adalah alamat untuk setiap perangkat dalam jaringan yang dapat diatur secara statis ataupun dinamis menggunakan DHCP. Nah, yang terakhir itu quality of service digunakan untuk mengatur kinerja jaringan berdasarkan parameter throughput, delay, jitter, dan packet loss. Nah, di sini ada juga tata cara konfigurasi jaringan dan itu kami ada dua, yaitu menggunakan kabel dan menggunakan WiFi. Nah, untuk menggunakan kabel, yaitu menyiapkan kabel UTP atau STP-nya, lalu konektor RJ45, tang crimping dan LAN tester. Lalu menyusun urutan kabel sesuai standar T568A atau T568B. Lalu melakukan proses crimping untuk memasang konektor RJ45. Lalu melakukan pengujian kabel menggunakan LAN tester. Lalu yang kelima, menghubungkan kabel ke perangkat jaringan yaitu PC, switch, atau router. Lalu mengatur IP address pada masing-masing perangkat itu statistik atau DHCP. Lalu melakukan pengujian koneksi menggunakan perintah ping. Nah, kalau untuk menggunakan konfigurasi jaringan nirkabel, yaitu wireless, menghubungkan akses point ke sumber daya dan jaringan. Lalu masuk ke halaman konfigurasi access point melalui browser. Lalu mengatur SSID jaringan. Lalu menentukan mode keamanan WPA, atau WP2 atau WP3A, dan password. Lalu mengatur channel WiFi untuk menghindari interferensi. Lalu menghubungkan minimal dua perangkat ke jaringan wireless LAN dan mengatur IP address perangkat yaitu statistik atau DHCP.
dan saya jelaskan oleh teman saya. Nah, untuk hasilnya itu tentang klien satu. Klien satu itu tidak menggunakan kabel. Yang pertama itu throughput. Apa itu throughput? Throughput itu ada untuk menghitung kecepatan data nyata dengan rumus byte jumlah byte dibagi time span. Nah, di sini jumlah byte itu memiliki 15.095.621 dibagi dengan time span. Time span itu 59.972. Nah, hasilnya itu 251.711.148 dikali dengan 8. Hasilnya itu 2.013.689 1 kilobytes. Nah, yang kedua itu paket loss. Apa itu paket loss? Paket loss itu adalah kehilangan paket data dengan rumus paket dikirim dikurang paket diterima terus dibagi paket dikirim kali 100. Nah, untuk paket dikirim itu 969.658 dibagi paket yang diterima itu sama juga terus dikali 100. Hasilnya 1 dibagi 9.658 dikali 100 yaitu 0,01. Nah, terus yang ketiga itu delay. Apa itu delay? Delay itu waktu tempuh data dengan untuk mencari delay ini kita menggunakan Excel. Untuk masuk Excel-nya kita ketik di Wireshark itu dengan TCP. Terus kita ubah filenya dalam bentuk CV. Terus masuk ke Excel. Nah, untuk Excel-nya itu kita modifikasi dulu, menghilangkan yang tidak penting, kita mengambil jumlah data delay atau datanya. Nah, untuk mencari jumlah delay-nya itu kita harus menentukan tem satu, tem 2, terus delay satu, delay 2. Terus untuk mencarinya itu dengan sama dengan sum delay 2 dari atas sampai ke bawah semua delay. Terus enter. Dapatlah hasil dengan 59.971.088 millisecond. Terus untuk mencari rata-rata delay. Untuk mencari rata-rata delay itu dengan cari eh, jumlah delay dikurang dengan data yang ada di Excel atau data yang ada di klien satu. Untuk mencari jitter, jumlah jitter. Untuk mencari jumlah jitter. Nah, sebelum kita masuk ke jumlah jitter itu apa jitter? Jitter itu ketidakstabilan waktu paket. Nah, yang pertama itu jumlah jitter. Berarti untuk mencari jumlah jitter dari eh, delay satu dan delay 2 itu dikurang. Nah, dapatnya 0,00638. Dan untuk mencari rata-rata delaynya itu dari jumlah jitter dikurang dengan eh, data yang ada pada Excel kita atau pada klien satu. Nah, untuk menggunakan eh, kabel itu kita sama aja mencari rumusnya dengan throughput jumlah byte dibagi time span. Nah, untuk throughput menggunakan kabel itu sama hasilnya. Terus untuk paket lossnya itu lebih besar daripada eh, menggunakan kabel dengan rumus paket dikirim dikurang paket diterima. Nah, untuk mencarinya seperti yang saya tadi dengan Excel. Nah, untuk delaynya itu lebih bagus pada eh, menggunakan kabel lebih lebih cepat diterima. Terus jitternya itu lebih bagus daripada klien satu dan akan dijelaskan oleh teman saya juga. Nah, di sini kita mulai dari pakai kabel.
yaitu jumlah throughput. Throughput itu adalah kecepatan efektif pengiriman data yang benar-benar berhasil diterima oleh tujuan dalam satuan waktu tertentu. Yaitu rumusnya adalah jumlah byte dibagi time span, yaitu hasilnya adalah 244,526701 bit per detik. Lalu dikali 8 hasilnya itu adalah 1956,213608 bit per detik. Lalu kita ubah ke kilobyte jadi 1956 kilobyte. Dan paket loss, nah paket loss ini adalah presentasi paket data yang hilang selama proses pengiriman dan pengiriman ke penerima. Rumusnya yaitu adalah paket dikirim dikurang paket diterima, lalu dibagi paket dikirim, lalu dikali 100. Nah, di sini saya salah ketik. Paket dikirim yaitu 10638, lalu paket diterima itu sama 10638. Tapi saya sini buat 0. Jadi hasilnya itu adalah hasilnya 0 dikali 100, yaitu hasilnya 0. Nah, untuk delay, seperti itu mas saya udah jelaskan, nah itu menggunakan Excel. Dari website itu kita ubah ke TCP dulu, lalu save menggunakan CSV Excel. Nah, itu nanti langsung ke Excel ya. Nah, itu dimodifikasi kita mau mengambil berapa jumlah data dan waktunya saja yang sebelumnya di delete. Nah, habis itu kan nilainya tuh ada 0, atau 0 titik. Nah, itu diubah. Ya, pandai-pandai lah kan. Lalu kita mau cari itu tem tem satu, tem 2. Gimana cara mencari tem 1 dan tem 2? Yaitu dari waktunya, waktu di Excel itu kan ada terkirim. Nah, pokoknya gitu aja lah. Lalu hasilnya total nilai itu 55,45 detik. Dan itu sangat bagus. Lalu untuk mencari rata-ratanya itu adalah total delay dibagi dengan data delay dengan data delay, yaitu hasilnya 0,00521467 lalu dikali 1000, hasilnya itu adalah 5,212467 detik. Yaitu sangat bagus. Lalu jitter ada variasi atau perbedaan delay antar paket data yang dikirim secara berurutan. Jika delay tidak stabil atau jitter besar, jika delay tidak stabil, jitter kecil. Nah, sini si jitternya adalah 0, total jitter 0,0017 detik. Rata-rata jitter adalah 1,59898 kali 100, yaitu sama dengan 1598 detik. Itu bagus. Nah, di sini pakai WiFi. Nah, kami di sini tujuannya adalah untuk membandingkan apa bedanya pakai WiFi dengan kabel. Nah, untuk throughput kabel yaitu sebesar 1956 kilobit, sedangkan pakai WiFi 2085 kilobit. Nah, di sini lebih bagus menggunakan kabel karena lebih cepat. Sedangkan kalau pakai WiFi lebih lambat baiknya. Lalu pakai loss sama-sama 0, cepat dikirim. Lalu delaynya itu yang paling bagus adalah WiFi karena 4 detik, sedangkan delay kabel 5 detik. Dan jitternya itu yang bagus adalah WiFi karena 1 detik dan jitter 1,5 detik. Tapi dua-duanya sangat bagus karena masih di angka kurang dari 30 detik. Nah, kemudian yang ini ada tanpa kabel, yaitu throughputnya itu jumlah byte dibagi time span, yang mana nilai jumlah byte itu adalah 12.852 dibagi 58.648. Dapatlah hasilnya 0,2191 dikali 8 dan dapatlah hasilnya 1,7531. Kemudian untuk paket loss, yang mana paket loss paket dikirim dikurang paket diterima dibagi paket dikirim dikali 100. Nah, itu jumlah paket dikirim dan paket diterima itu adalah sama. Jadi 142 dikurang 142 hasilnya 0, dibagi 142 juga hasilnya 0 dan dikali 100 hasilnya 0. Maka paket lossnya adalah nilainya 0. Kemudian untuk delay, delay itu adalah
waktu yang dibutuhkan sebelum paket untuk sampai dari pengirim ke penerima. Yang mana untuk cari delay adalah total delaynya itu dapat mencarinya di menggunakan Excel. Dapatlah hasil total delaynya seperti ini teman-teman. Kemudian rata-rata delaynya total delay dibagi jumlah data dapatlah hasilnya 413,012. Kemudian untuk jitter, total jitternya itu adalah 0,01. Kemudian untuk cari rata-rata jitter, jumlah jitter dibagi dengan jumlah data dapatlah hasilnya 7,36. Kemudian untuk yang pakai kabel, ini yang pakai kabel, trovertnya itu adalah jumlah bed dibagi time span, lalu nilai jumlah bednya itu adalah 45.225 dibagi 57.975, hasilnya adalah 0,7807 dikali 8, maka hasilnya dapat 6,2406. Kemudian untuk mencari paket loss, paket dikirim dikurang paket diterima dibagi paket dikirim dikali 100. Yang mana paket dikirim dan paket diterima itu adalah sama, 278 dikurang 278 dapat hasilnya 0, dibagi 278 juga tetap 0, maka dikali 100 juga tetap 0, maka hasilnya paket loss adalah 0. Kemudian untuk delay, ini kita mencari delaynya dan menggunakan Excel, yang mana ini hasil nilai total delaynya 8,672. Untuk cari rata-rata delay, jumlah delay dibagi dengan jumlah data dapatnya hasilnya seperti ini. Dan dikali 1000, dapatnya hasilnya seperti ini, 3,19. Kemudian untuk cari jitter, yang mana total jitter itu adalah 0 yang saya dapatkan dan rata-rata jitter juga 0. Mungkin ini saja. Dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu untuk percobaan yang keempat. Nah, di sini untuk throughput yaitu kecepatan pengiriman data yang diukur dengan menggunakan waktu bit per detik. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan untuk kecepatan pengiriman data menggunakan kabel dan tidak menggunakan kabel. Nah, yang dihasilkan dari kecepatan pengiriman menggunakan kabel di situ sekitaran 1956 kilobyte per detik. Nah, untuk yang tidak menggunakan kabel, menggunakan WiFi, kecepatannya itu sekitaran 2853 kilobyte. Nah, di sini bisa kita bandingkan untuk kecepatan pengiriman data lebih cepat menggunakan kabel dibandingkan tidak menggunakan kabel. Lalu lanjut ke paket loss. Nah, paket loss ini paket yang hilang saat kita melakukan pengiriman atau paket yang gagal dikirim. Bisa kita lihat untuk menggunakan kabel di sini paket yang dikirim 10.637. Nah, yang paket diterima itu paket diterima 0. Nah, paket yang dikirim lalu dikurang sama paket diterima lalu kita bagi dengan paket yang dikirim. Nah, dan dikali 100. Hasilnya itu 100. Untuk menggunakan kabel juga sama, paket yang diterima itu 0. Jadi di sini paket yang diterima itu 0 karena paket yang dikirim tidak sampai ke penerima. Jadi paket loss itu 100 atau 100%. Nah, untuk delay kita bandingkan antara delay menggunakan kabel dan tidak menggunakan kabel. Hasil delay yang menggunakan kabel itu sekitaran 5,5212467 milisecond. Nah, untuk yang tidak menggunakan kabel, delaynya lebih singkat daripada menggunakan kabel. Untuk selanjutnya itu jitter. Jitter itu untuk yang menggunakan kabel nilainya 1,598,98 milisecond dan untuk tidak menggunakan kabel yaitu 1,450,84 milisecond. Nah, bisa kita simpulkan bahwa menggunakan kabel
Untuk kecepatannya lebih cepat dibandingkan tidak menggunakan kabel. Tapi untuk delaynya lebih cepat menggunakan WiFi atau tidak menggunakan kabel wireless. Nah, di sini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan untuk jitter itu variasi atau clock dari delay paket yang kita kirim. Di sini lebih singkat yang tidak menggunakan kabel atau wireless. Kemudian analisa dari data yang kami gunakan adalah meskipun menawarkan kemudahan dan fleksibilitas, jaringan nirkabel juga menghadapi tantangan terutama terkait keamanan data, stabilitas koneksi, dan gangguan sinyal. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan jaringan nirkabel menjadi penting dalam perancangan dan pengelolaan sistem jaringan yang optimal. Sementara kabel, meskipun kurang fleksibel dalam hal mobilitas, jaringan kabel masih banyak digunakan pada lingkungan yang membutuhkan performa dan kestabilan tinggi, seperti perkantoran, institusi pendidikan, dan pusat data. Oleh karena itu, jaringan kabel tetap menjadi komponen penting dalam perancangan infrastruktur jaringan komputer. Baik, kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari jaringan kabel atau wireline itu adalah, dan jaringan nirkabel wireless LAN itu memiliki peran penting dalam mendukung komunikasi dan pertukaran data pada jaringan komputer. Nah, wireline itu menawarkan kestabilan, kecepatan, dan keamanan yang tinggi sehingga disesuaikan eh, pada lingkungan yang membutuhkan performa optimal. Nah, sementara itu pada wireless LAN itu memberikan kemudahan akses dan mobilitas tinggi sehingga efektif untuk lingkungan yang dinamis dan fleksibel. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Nah, ini untuk dokumentasi pada proyek ini. Untuk ini pada tahap kami menggunakan crimping untuk menyambung kabel dengan penghubung LAN untuk ke laptop. Nah, di sini hasilnya berjalan dengan sempurna, lancar. Ini menandakan kabel terhubung atau tidaknya. Baik, mungkin ini saja presentasi dari kelompok kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.